Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perjalanan dakwah Sunan Bayat. Bahwa Sunan Bayat adalah sebutan untuk Ki Ageng Pandanaran, dan beliau adalah salah satu tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa yang dikenal dengan julukan Wali Songo. Bahwa menurut Gagas Ulung dalam buku Wisata Ziarah menyebut Sunan Bayat memiliki hubungan kerabat dengan Sunan Gresik, yakni wali pertama yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa, dan beliau merupakan murid dari Sunan Kalijaga. Bahwa perjalanan dakwah Sunan Bayat sangatlah besar, di mana Sunan Bayat merupakan salah satu putra sulung dari Ki Ageng Pandanaran, yakni Pandanaran yang pertama. Dan Reno Kartini Savitaningrum telah menyebutkan bahwa Sunan Bayat merupakan mantan Bupati Semarang, dan jabatan itu diembannya setelah sang ayah meninggal dunia, yakni pada tahun 1418 Saka atau 1496 Masehi. Dan tokoh yang memiliki nama kecil Raden Kaji ini kemudian menjadi Adipati Semarang, dan beliau diberi gelar Abhiseka Adipati Mangkubumi. Dan setelah menduduki jabatan selama 16 tahun, beliau memutuskan untuk berguru kepada Sunan Kalijaga, dan posisi Adipati Semarang diserahkan kepada adiknya, yakni bernama Raden Ketip. Dan setelah bertemu dengan Sunan Kalijaga, beliau mendalami ilmu agama. Dan setelah mendapatkan ilmu yang cukup, beliau kemudian diberi julukan Sunan Bayat oleh Sunan Kalijaga. Dan beliau juga ditunjuk sebagai wali ke-9 dalam Wali Songo, yakni untuk menggantikan Syekh Siti Jenar. Bahwa perjalanan dakwah Ki Ageng Pandanaran dimulai sejak beliau menetap di Bayat atau di Tembayat, Klaten. Adapun wilayah sebarannya mulai dari Semarang, Salatiga, Boyolali, Mojosongo, Selagringging, hingga Wedi di Bayat. Bahwa dalam buku Wisata Ziarah menurut Gagas Ulung menyebutkan bahwa perjuangan dakwah itu berlangsung saat kawasan tersebut masih didominasi, yakni oleh pertapa dan pendeta Hindu, dan beliau menyebarkan agama Islam dengan menjalin interaksi sosial dan Kangsu Kaweru. Bahwa Kangsu Kaweru merupakan istilah yang digunakan untuk bertukar pendapat dan pikiran dalam kebatinan dan kepercayaan. Dengan cara itulah beberapa masyarakat mulai masuk agama Islam secara sukarela tanpa ada paksaan. Dan sementara tugas mengislamkan
wilayah Bayat dan sekitarnya itu diperoleh Sunan Bayat dari gurunya, yakni Sunan Kalijaga. Adapun cara yang dianjurkan yaitu lewat akulturasi dengan budaya setempat. Dan Sunan Kalijaga kemudian menitipkan masjid kecil di Bukit Jabalkat, yakni kepada Sunan Bayat. Dan masjid itu kini dikenal dengan nama Masjid Gala. Dengan bekal ilmu dan peninggalan yang dititipkan oleh dari sang guru, maka Sunan Bayat melakukan perjalanan dakwanya, yakni secara bertahap dan sangat sabar. Dan beliau mulai dengan mengislamkan tokoh masyarakat tradisional setempat dengan cara menang adu kesaktian. Berangkat dari sanalah jumlah pengikut Islam terus bertambah, di mana jumlah masyarakat yang berguru ke Sunan Bayat di Masjid Gala pun ikut bertambah. Hal itu kemudian membuat Sunan Bayat meminta muridnya memindahkan Masjid Gala ke kaki Bukit Jabalkat. Dan selain lebih besar, alasan pemindahan itu agar lebih mudah dijangkau dan terdapat persediaan air yang cukup. Dan berbagai macam ilmu agama diajarkan oleh Sunan Bayat di masjid tersebut, yakni mulai dari membaca Al-Quran, mengaji ilmu usuluddin, fikih, dan tasawuf. Bahwa mengutip laman kebudayaan Kemendikbud, setelah meninggal dunia, Sunan Bayat dimakamkan di komplek makam Tembayat, yakni lokasinya ada di Bukit Jabalkat yang berada di Desa Paseban Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Dan komplek makam itu hingga kini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata religi di Kalimantan, di Klaten. Dan pengunjungnya bukannya hanya dari wilayah Jawa Tengah, tapi juga berbagai daerah lainnya yang berada di Indonesia. Demikianlah perjalanan dakwah Sunan Bayat.